Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rafika, hari ini saya merencanakan untuk melakukan observasi di kelas Bu Rafika terkait pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Sebelumnya saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk mengetahui apa saja yang akan Ibu Rafika nanti lakukan di dalam kelas. Baik Bu? Ya. Oke, yang pertama saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini apa saja? Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi perbedaan anggota tubuh hewan. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan hasil pengamatan tentang hewan yang diamati. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis hewan. Oh, jadi pelajaran IPAS ya Bu ya? Iya, IPAS di kelas 3. Area pengembangan yang hendak Ibu capai? Yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi, mari kenali hewan di sekitar kita, secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, serta menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi hari ini ya Bu ya? Iya. Mantap sekali. Untuk model pembelajaran, apa yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran kali ini? Model pembelajaran yang saya terapkan untuk hari ini, yang pertama program based learning atau PBL, yang kedua project based learning atau PJBL. Iya, PBL dan PJBL. Baik, untuk strategi yang dipersiapkan apa saja Bu? Strategi yang saya siapkan, yang pertama menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, yang kedua memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bagian tubuh hewan. Yang ketiga, menyediakan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Ya, mantap sekali. Sudah saya rasa itu cukup untuk strategi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam kelas bisa kita laksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan observasi. Terima kasih. Bentuk gigi hewan dibagi menjadi 3 ya. Nah, 3 macam. Yang pertama herbivore. Nah, yang kedua herbivore ini adalah hewan pemakan tumbuh. Ya, contohnya ada tahu. Pemakan tumbuhan di sekitar kalian. Yo, pemakan tumbuhan, hewan yang makan tumbuhan. Kita tahu. Dia gajah. Gajah. Yang paling dekat di sekitar ada yang sapi, gina, terus hewan
Umi. Wow, ya. Sini lagi diisi. Nah, Ibu Rafika, tadi kita sudah melakukan observasi pembelajaran ketika Bu Rafika mengajar. Ada beberapa hal yang ingin Ulun konfirmasi, Ulun ingin tanyakan kepada Ibu Rafika. Yang pertama, adakah hal-hal yang sudah baik dari yang sudah Ibu lakukan di kelas selama pembelajaran tadi? Terima kasih. Metode yang saya lakukan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya meningkatkan keterampilan sosial siswa, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai target yang telah ditentukan. Jadi ada kekurangan dan juga ada kelebihan dari metode yang sudah Ibu terapkan di kelas tadi ya Bu ya. Oke, selanjutnya kira-kira nih Bu, dari yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi, dari 0 sampai 10 kira-kira nilai Ibu Rafika tuh ada di mana perkiraan? Perkiraan posisi saya saat ini mungkin di antara 7 dan 8. 7 sampai 8. Oke, luar biasa. Berarti tinggal menambah sedikit lagi sehingga nanti bisa sempurna dalam pembelajarannya Bu ya. Kemudian kira-kira adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya saat pembelajaran di kelas Bu? Mungkin saya dalam pembelajaran terus membantu siswa untuk bisa mengeluarkan ide atau gagasan dan juga lebih berusaha memenuhi kebutuhan murid-murid yang beragam. Ya, betul sekali. Itu kesusahan kita sebagai guru di situ ya Bu ya. Memancing siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan itu sangat sulit sekali. Saya juga mengakui hal tersebut merupakan hal yang sulit dan juga untuk memenuhi kebutuhan siswa. Siswa kita kan beragam ya, macam-macam. Itu perlu metode tersendiri sebagai seorang guru. Kemudian rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam tadi Bu, kira-kira apa? Mungkin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk menggugah kesadaran murid agar termotivasi dan merasa nyaman saat proses pembelajarannya. Benar sekali. Karena pada dasarnya ketika pembelajaran di kelas yang kita inginkan adalah kenyamanan murid. Saat kita melakukan pendekatan sosial emosional, itu mengharapkan bahwa murid kita bisa fokus ketika menghadapi pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik, kemudian komitmen Ibu dalam pembelajaran di kelas apa kira-kira? Komitmen yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dengan harapan anak memiliki karakter yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dan juga sosial emosional untuk menumbuhkan karakter siswa. Baik Ibu Rafika, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena telah mengganggu dalam proses pembelajaran tadi. Mudah-mudahan kedepannya bisa memperbaiki pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terima kasih.